Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul ini dalam rangka melanjutkan diskusi tugas kita di kelas 8 kelompok B. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas tentang modul kedua. Nanti kita simak, nanti materinya akan dipaparkan, dijelaskan oleh yang terhormat Bapak Masim. Oleh sebab itu kepada yang terhormat Bapak Masim. Oleh sebab itu kepada Bapak Masim ya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, BIMTEK Daring Peningkatan Kompetensi Guru Informatika. Saya akan mempresentasikan kelompok B atau LK2 kelompok B, terdiri dari saya sendiri, Pak Jeffrey, Pak Firman, Pak Adi, Pak Wana Setio, dan Pak Endah. Modul kerangka kurikulum informatika. Ini map-nya sudah tampil, yaitu kerangka kurikulum informatika. Ada rumusan kurikulum informatika terdiri dari computer science, tujuan kurikulum informatika, ada komputer literat kreator, karakteristik kurikulum informatika, ada computer thinking, profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila terdiri atas 6 profil Pancasila. Selanjutnya TP kurikulum informatika. Ada 6 TP kurikulum informatika. Selanjutnya ini LK 201 lembar kerjanya. Pertama yaitu rumusan kurikulum merdeka. Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural maupun artifisial, yang secara khusus tidak hanya berkaitan dengan studi, pengembangan, dan implementasi dari sistem komputer, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan. Nah, selanjutnya itu ada computer science. Computer science merupakan ilmu yang mempelajari tentang komputer dan sistem komputasi. Yang kedua, tujuan kurikulum informatika. Tujuan kurikulum informatika, jadi mata pelajaran informatika bertujuan untuk mengantarkan peserta didik menjadi computationally literate creator yang menguasai konsep dan praktik informatika, yaitu yang ada A, berpikir komputasional, ada B, memahami ilmu pengetahuan yang mendasari informatika. Yang C, ada terampil berkarya dengan menghasilkan artefak komputasi sederhana. Yang D, tampil dalam mengakses, mengelola, menginterpretasi, mengintegrasi, mengevaluasi informasi, serta menciptakan informasi baru. Yang E, menunjukkan karakter baik sebagai anggota masyarakat digital, sehingga mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi. Selanjutnya yang ketiga, karakter kurikulum informatika. Jadi mata pelajaran informatika mengintegrasi kemampuan berpikir komputasional, keterampilan menerapkan pengetahuan informatika, serta bermanfaat serta memanfaatkan teknologi khususnya TIK secara tepat dan bijak sebagai objek kajian dan alat bantu untuk menghasilkan solusi efisien dan optimal dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan rekayasa dan prinsip keilmuan informatika. Bisa dilihat di sini elemen pelajaran informatika, yaitu kalau dilihat ini teknologi informatika dan komunikasi praktis bidang. Ini ada berpikir komputasional. Yang keempat, profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila dilakukan dengan fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga, dimensi bergotong royong. Yang keempat, dimensi mandiri. Yang kelima, dimensi bernalar. Dan yang keenam, dimensi kreatif. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, CP Kurikulum Informatika. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. CP Kurikulum Informatika terdiri dari fase A sampai E. Fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan caca sampai 100. Fase B, peserta didik memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan. Fase C, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan banyak solusi. Fase D, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Masim, bahwa memang ya dalam kerangka kurikulum informatika yang pertama yaitu rasionalisasi kurikulum informatika, seperti disampaikan Pak Yogi kemarin, bahwa muara pelajaran informatika adalah computer science, di mana dalam computer science itu ada pelajaran rekayasa, teknologi, sains yang berakar pada logika dan matematika. Itu yang rasionalisasi kurikulum informatika. Kemudian untuk yang tujuan bahwa kita sebagai warga informatika itu mempunyai tujuan dalam kurikulum informatika, di sini diterapkan bahwa ingin mengantarkan peserta didik menjadi komputasionalisi literate kreator yang bisa berpikir komputasional dan lain sebagainya yang tercantum dalam elemen informatika. Itu tujuan kurikulum informatika. Kemudian untuk karakteristiknya juga dijabarkan, dari tujuan itu dijabarkan dalam karakteristik kurikulum informatika yang 8 elemen itu. Kemudian yang proyek penguatan profil Pancasila udah lengkap, di situ ada 6 pilar ya Pak ya. Kemudian dan yang terakhir itu ada CP-nya. CP-nya itu fase A sampai fase E, tinggal menambahkan saja yang belum, yaitu fase E saja. Itu saja Pak. Pak Adi, mangga. Kalau dari saya melihat paparan dari Pak Masim sangat bagus ya Pak ya. Kalau dari paparan sampai dengan dari awal sampai ke akhir itu di fase. Nah saja yang saya sikapi itu di fase D. Kebetulan yang kita bahas ini kan tingkatan SMP. Nah saya agak kurang cocok di fase D itu, di fase D itu diterapkan di SMP. Kenapa saya tidak cocok? Karena untuk mencapai fase D kita harus lebih dulu menerapkan di fase A, B, dan C. Dan kebetulan di fase berurutan. Iya betul, di fase D ini saya merasakan di lingkup saya di Indramayu ini agak berat, karena di fase sebelumnya di tingkat sekolah dasar, bahan atau peserta didik yang masuk ke kami itu banyak sekali yang belum mendapatkan pelajaran informatika. Jadi sangat berat sekali, itu aja. Jadi kalau dari segi paparan saya jempol, bagus masukannya itu. Mangga Pak Firman. Ya, terima kasih. Jadi emang
informatika ini kan kalau dilihat dari kurikulum dari dasar sekali ya, dari persiapan dari PAUD kalau nggak salah itu. Betul. Terus ke SD, cuman Kelasnya saya lihat kelas 6. SD-nya dibagi-bagi dulu kan, artinya dari kelas 4 ya, 4, 5, 6 itu kan. Betul. Iya. 4, 5, kemudian di tingkatan SMP ini kan semua ya kelas 1, 2, 3. Terus kemudian di tingkatan SMK atau SMA ini kan sebagai pilihan kalau nggak salah kemarin ya, masih dalam bentuk pilihan. Iya. Betul. Nah, materinya yang SMK saya belum ini betul. Cuman kalau lihat di SMP juga emang materinya lumayan tinggi ya Pak Adi ya, itu materinya tuh. Buat saya ya, kalau melihat kemarin Bu Mariam, kalau Bu Mariam kan asalnya dari Alpha Centauri ya, yang saya tahu Alpha Centauri itu sekolah favorit di Bandung, dan bahan yang masuk ke sana bahan yang bagus-bagus semua gitu. Iya. Saya yakin untuk sampai ke fase E pun saya yakin di Alpha Centauri bisa gitu. Tapi kalau saya realistis gitu untuk di kami, bahkan di fase D sendiri ibaratnya ya harus maraton dan harus berlelah-lelah gitu. Iya. Untuk satu bab. Dari sekolah kita juga mungkin terutama di saya juga agak lumayan lah untuk narik anak itu untuk materi-materi ini. Cuman kalau lihat di materi yang dijabarkan dari Pak Masim, emang intinya begitu ya, intinya mudah-mudahan bisa tercapai lah anak bagaimanapun caranya. Kalau materinya seperti itu ya kita harus mempersiapkan. Udah masuk gitu. Oh, lagi itu jaringannya kali ya, salah. Iya, berarti sudah ya, tinggal perbaikannya itu aja sedikit ya, perbaikan, tinggal tambahkan fase saja berarti ya Pak Firman. Betul. Tinggal tambahkan fase yang belum lengkap, fase E tingkat SMA. Baik, betul. Pak Firman, tinggal lanjut ke LK biar lebih efektif lagi waktunya. Lanjut ke LK. Jadi saya menambahkan aja Bu Eva, Bu Eva. Ya, maaf ya, saya nambahkan. Saya pernah yaitu ngajar di kelas 4, 5, dan 6 waktu itu, ya kan. Berapa tahun kemudian kan. Tapi bagus memang kalau menurut di fase itu kan A sampai E ya. Nah, betul. Kalau misalnya dari A, B harus berurutan, pasti di fase D-nya pasti kena. Betul. Gitu. Soalnya kan di fase itu ada kelas 4, biasanya saya ngajar waktu itu. Iya. Kelas 5, betul. Kelas 6 juga. Nah, itu kan itunya programnya juga beda-beda. Bahkan mereka itu kalau nggak salah saya satu komputer 4 orang. Nah, itu. 4 orang. Iya. Sangat bagus ya. Kalau sama jadi udah, pasti ya. Iya. Sama seperti mata pelajaran yang lain, Pak. Kenapa matematika pada saat masuk ke SMP anak-anak sudah terbiasa, karena dari SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka runut. Mereka mulai belajar bilangan, mereka mulai belajar operasi bilangan, terus dan sampai masuk ke SMP ditingkatkan tuh nyambung terus berurutan. Sementara kita tadi kita hilang di tingkatan sekolah dasar, tiba-tiba kita masuk fase D. Sama seperti ini Pak. Dulu waktu kurikulum 2013 sempat ditiadakan TIK. Itu sempat sekali teman-teman di SMK itu pada mengeluh. Kenapa mengeluh? Berat sekali yang masuk siswa yang masuk ke jurusan TKJ, ke MM, karena apa? Di tingkatan SMP ditiadakan. Seperti itu kurang lebih. Iya. Jadi masa-masa kita ini masa-masa emang transisi ya, begitu. Jadi masanya harus ini menyiapkan segala energi ini. Iya. Jadi loncatannya seperti ini Pak Burhan. Kalau dibilang loncatan, mengikuti yang Pak Yop kemarin bilang, loncatan kita tuh terlalu jauh. Jadi tidak bisa diikuti oleh teman-teman di belakang kita gitu. Yang seharusnya kan kita meloncat bersama-sama gitu. Tahap 1, tahap 2, dan kita maju bersama-sama pada akhirnya. Kalau sekarang kan oke, di kota besar mungkin bisa, tapi di
pinggiran, kita ini masih Jawa Barat ya, ibaratnya saya di ujung, di perbatasan. Udah agak berat, saya bisa membayangkan ini gimana kalau sampai di Sumatera atau sampai di Kalimantan, seperti apa gitu. Iya. Apakah unplug sendiri bisa dilaksanakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Lanjut Bu Eva yang LK ya. Udah kelihatan? Oh ya, Halo. baru. Oke, ya, siap. Udah mulai. Ya, oke. Lanjut. Udah kelihatan Pak. Ya. Siapa yang mulai? Ya. Bu Eva dulu apa siapa? Baik, ya, Bapak Pak dulu ya. sekalian. Kami akan menyampaikan yang LKK 201 tentang modul kerangka kurikulum informatika. Yang pertama yaitu analisis substansi materi. Bapak di kelompok 8B untuk memberikan masukan dari apa yang telah diterapkan dalam poin A, analisis substansi dulu. Nanti ada poin B dan poin C. Kita poin A dulu ya Bapak-Bapak. Yang pertama yang kita dapatkan tugasnya yaitu elemen berpikir komputasional dan sistem komputer. Nah, di sini dalam materi apakah terlalu luas cakupannya? Di sini ada 4 pilar berpikir komputasional, kemudian kasus operasi penjadwalan, kemudian optimasi penjadwalan, kemudian kasus kodifikasi, geser lagi Pak, ke atas Pak. Ya, kemudian kasus representasi data menggunakan stack gitu. Kalau seumpamanya terlalu luas materinya, Pak Masim digeser dulu, maaf. Nah, Pak Masim maaf ke atas lagi Pak, biar teman-temannya kelihatan. Baik, sudah Pak. Ya, apakah untuk materinya cakupannya terlalu luas atau sudah cukup? Itu kemudian kalau materinya terlalu luas, berarti nanti submaterinya juga kita akan pangkas lagi, jangan terlalu melebar juga untuk submaterinya. Kemudian untuk kompetensi, ini sudah saya langsung masukkan ke tujuan pembelajarannya lengkap Pak. Jadi tidak hanya kata kerja operasionalnya saja, tapi langsung lengkap tujuannya, biar nanti nyambung ke poin B nanti. Untuk level kognitifnya sesuai dengan kompetensinya yang saya garis bawah atau di bold atau dipertebal. Mangga teman-teman semua untuk masukannya dari kolom materi dan submateri. Apunten Bu Eva. Mangga, siapa dulu? Ya. Ini kita pembahasan tentang HOTS ya? Belum Pak. Baru tahap menentukan materi dari elemen CP. Menentukan materi dari elemen CP dulu, Pak. Iya. Belum, nanti ke modul 3 itu mah, Pak. Iya. Ya, maksudnya ada masukan nggak? Materinya apakah terlalu luas? Apa cukup 4 pilar berpikir komputasional saja? Untuk kasus kodifikasi dan kasus representasi, apakah dimasukkan atau tidak gitu? Kalau dari saya dulu ya. Dari saya dulu ya. Iya. Ya, silakan. Untuk yang 4 pilar mungkin bisa masuk Bu ya. Cuman untuk yang kasus kodifikasi bolehan itu ya, kayaknya nanti dulu ya. Iya. Kita tahu yang lain. Ya, boleh. Terlalu lebar ini Pak. Ini kalau yang bolehan. Iya. Ya. Berarti kasus kodifikasi nggak usah masuk dulu ya Pak? Betul Bu. Iya Bu. Kalau yang kasus representasi data menggunakan stack? Sama stack juga masuk itu bisa. Sama ya, berarti cukup 4 pilar aja? Apa gimana? Sampai optimasi aja Bu, optimasi penjadwalan. Berarti yang 4 pilar aja berarti kan? Boleh Dekomposisi, aja bilang Bu. kemudian pengenalan pola. Stack juga terlalu lebar ya Pak Adi ya. Betul. Berarti cuma 4 pilar aja kan?
Ya 4 pilar sampai optimasi Optimasi aja. aja, Iya. optimasi 4 penjadwalan. pilar. Dua Baik. dua materi berarti Ibu itu. Betul. Iya, Ya. 2 materi Pak Firman. Ya, Iya, 4 pilar sama optimasi penjadwalan ya Pak. Betul. betul. Ya udah. Berarti Berarti itu ya. kalau 2 materi berarti ini sampai pengenalan pola aja. Ya. Penjadwalan. Pengenalan pola. Materi Dekomposisi. submaterinya berarti Submaterinya dekomposisi dengan pengenalan pola aja. Betul. Bentar, Sama Pak. abstraksi. Sama abstraksi. bentar Pak Jepri Iya. Iya, iya. agak keras Pak. Tidak. Ya terdengar. submaterinya ini berarti Hah? kan kalau 2 materi berarti kan sampai abstraksi atau sampai pengenalan pola aja. 4 pilar itu udah masuk dekomposisi, pengenalan pola, algoritma. Itu sudah Abstraksi. 4 pilar sampai dengan algoritma itu. Algoritma. Abstraksi sampai algoritma itu 4 Berarti pilar Pak. kita mau Sampai 4 kali ya. Sampai Betul. 4 Iya. tuh. Dekomposisi, Dan- pengenalan Iya. pola, abstraksi dan algoritma Ya. mungkin. Itu masuk 4 pilarnya. Iya. Ya, Iya, ya. 4 pilar aja berarti kan? Ya, 4 Yang pilar aja. nggak usah ya. Betul. Ya. Baik, itu udah oke berarti ya. Lanjut Iya. Pak Masim ke bawah. Bagian B. Hilang ya presentasinya Pak? ya. Bagian B berarti ini sistem komputer, Bu. Yang bagian alamatnya yang bawah Pak, yang komputer tuh, Pak. Belum bagian B maaf. Yang halaman kedua. Itu komputer. Dua ini ya, komputer. Sistem komputer Pak Masim. Belum kelihatan ininya. Presentasinya. faktor sheet-nya mungkin, Bu. Pak Masim malah keluar lagi. Sheet-nya hanya. Sebentar, sebentar. Masuk lagi Pak Masim. Yang ini Kayaknya ya? jaringan saya Ya, Pak Adi. Iya. udah Nah, ya usah Pak Adi. Bu, Agak jaringannya, Bu. dibesarkan Pak Adi. Sebentar. Ya. Nah, saya Agak begitu kepengen Ya, denger, Bu. bentar, bentar. Ya. Ya. Ya, untuk bagian B, bagaimana itu Pak materinya? Bagian B ini kan tadi kan ya Bu Eva. Sistem Ini kan komputer. ya Maaf, bagian B, bagian nomor 2, Pak. Sistem Nomor komputer dua, masih di elemen. Nah, kalau menurut saya kan tadi kan pengenalan coding itu kan ini berarti di bagian 2 juga ini bilangan biner ini terlalu Nggak usah ya Pak? ya terlalu melebar ini juga ya kan. Nih Terus lagi. Ya. ya. Ini hubungannya dengan yang tadi kalau misalkan ini bilangan biner di bawah berarti itu berarti kan itu harus itu pengenalan codingnya juga harus ke bawah, Bu. Gitu. Iya benar. Iya. Jadi cukup sebatas komponen, fungsi, dan cara kerja komputer saja ya? Iya betul, Bu. Itu aja cukup ya? Iya. Udah iya, cukup lu? Iya. Itu. Ya. Berarti yang nomor 2 untuk submateri dihapus saja berarti ya, dihilangkan ya? Iya, submaterinya. Hmm. Itu. Berarti tujuannya cuma 2 saja berarti ya untuk Iya. yang hardware yang sistem Iya. komputer. Iya. Baik, siap. Oke, selesai berarti ya, Pak Firman dengan Pak Masim bagaimana? Setuju? Setuju, Bu, setuju. Iya Bu, iya setuju ya. Berarti saya tulis di sini untuk koreksi, perbaikan, maaf untuk perbaikan. Coding berarti nggak usah ya? Nggak usah, Bu. Iya. Lanjut Pak Adi, bagian B. B, bagian B. Ya. Ulangan CP. Oke. Bagian B, perumusan tujuan pembelajaran Pak. Nah dari atas aja ini berarti tinggal
tadi karena ada beberapa yang dihilangkan, berarti nanti tujuan pembelajaran tinggal dikurangi saja. Cuma untuk teknologinya nih, tadi saya udah pra Gomit itu sudah konsultasi dengan Pak Firman, ini teknologi yang terkaitnya apa gitu kan. Oh ya. Iya. Bapak yang lain mangga masukannya teknologi yang terkaitnya untuk elemen berpikir komputasional. Apakah ada yang ditambahkan atau ada yang dihilangkan? Ya kalau lihat dari ininya, mungkin dari saya, kalau lihat dari yang ininya memang aplikasi flowchart dengan Scratch ini memang sangat membantu sekali. Jadi penting, cuma Ya, kembali lagi ke apa namanya, kembali lagi ke sekolahnya ya, karena Ya, kalau sarana flow, prasarana juga betul, kalau flowchart syarat mungkin syarat. bisa unplug ya, kalau flowchart Iya. bisa unplug, cuma kalau Scratch nanti Harus untungnya memang harus plug, harus menggunakan komputer. Baik, sama berarti yang lain ya. Udah berarti lengkap ini ya. Teknologi terkait berarti nggak ada yang dihilangkan dan tambahkan cukup ya. Iya. Baik, Lanjut. lanjut Pak. Oke, Bagian yang 2. kedua yaitu sistem komputer. Ada hardware-nya, input output-nya yang kita bahas, kemudian software operating system, aplikasi dan utility. Berarti yang bilangan biner yang dihilangkan ya Pak? Kosong. Ya. Iya, dihilangkan. Ya, nah itu untuk teknologi terkaitnya Pak. Yang diperlukan apa saja selain personal komputer untuk prakteknya? Apalagi yang kalau unplugged-nya Pak? Nah, Gadget juga mungkin bisa Bu ditambahkan. Tambahkan gadget ya? Ya. Udah. terus Pak itu Jeffrey, Bu, Pak Maskim, ya? ya itu selain PC dengan gadget kan ada ini Bu, apa yang bentuknya seperti animasi gitu ya. Oh ya. Aplikasi apa namanya berarti Pak? Aplikasi untuk ini apa? Aplikasi. Apa? Ya, saya pernah itu aplikasi, cuma saya lupa itu. Ada Bu itu aplikasinya gitu kan. Gitu. Ya. Kayak seperti ini, seperti media pembelajaran. OLG, Pak. Ada OLG bukan? Tapi Inventor. Kenapa? Kenapa Pak Masim? Kode OLG apa app Inventor? Bukan. Ya seperti media pembelajaran itu, tapi dia apa bisa plug, bisa unplug juga itu, ya kan? Oh, Nanti- bukan. Nanti di WA di grup ya Pak, nama aplikasinya biar saya tambahkan Ya. di teknologi terkait. Ah, Baik, udah Lanjut. cukup berarti apa yang teknologi terkait? Pak Firman tambahkan? Cukup. Sudah cukup Bu. Lanjut. Dari bilang Lanjut. bilangin Lanjut ya. berarti bagian C terakhir. Bagian C. Nah, Bilang bagian ya. C ini Bilang tuh ya. mendesain Topik. profil pelajar Pancasila dibuat project Pak. Dari yang elemen 2 tadi dipilih yang mana yang akan dibuat project. Nah di sini saya coba tuangkan yang temanya itu pasti rekayasa teknologi ya Pak ya. Kemudian nama projectnya itu kita ngambil yang Scratch aja atau Pak yang lainnya, apa dari algoritma atau flowchart-nya. Silakan teman-teman masukannya. Di sini saya ngambilnya nama projectnya pembuatan game sederhana dengan menggunakan Scratch. Topiknya tentang rekayasa Scratch. Bagaimana, nyambung nggak maksudnya gitu dari project ke nama Rekayasa. project ke topiknya? Ya Bu, nyambung itu tuh. Kayaknya ke pemrograman Scratch di situ ya. Aplikasi Ya. sederhana itu anak-anak lebih asik tuh. Ya. Jadi produknya setiap anak membuat game sederhana sesuai dengan yang dia sukai dan dia mengerti alurnya atau algoritma dan flowchart-nya gitu. Pak Firman, Pak Adi, Pak Jeffrey gimana? Bu Eva, kalau ini masuknya ke project P5 ya Bu ya? Iya, P5 Pak. Oh. Tapi Kalau kita di- cuma sampai fokus sampai P5-nya aja, sampai profilnya aja, sampai yang bawah tuh Pak. Tapi kita nggak semua Iya. menjabarkan luas. Iya. Nah kalau di Iya. P5 itu individu atau kelompok Bu? Per kelompok Pak, nanti Per buat tim. kelompok. Iya. Yang membuat tim. Berarti kan ada kaitannya dengan mata pelajaran lain ya Bu ya? Tidak juga Pak, beda. Oh, tidak. Beda Oh. produk, beda kalau P5 dengan project. Oh, Project iya. mata pelajaran beda. Oh iya, oke oke. Iya. Jadi ini masuknya lebih masuk ke projectnya. P5. P5. Bukan project mata pelajaran, bukan. Tapi Oke. P5-nya. Mhm. Oke. Siap. Iya. Pak Jepri, Pak Adi, Cukup.
Cukup ya Pak? Iya. Cukup, Bu. Lanjut. Cukup, Bu. Cukup Bu, itu cukup. Baik. Berarti Ya, ini alhamdulillah. Putra, Gimana? Bu Eva. Berarti nanti kita ini apa harus memberikan ini ya berupa tim gitu ya. Kenapa Pak? Berarti kita nanti ini apa kelompok ini kita membuat sebuah game gitu lah ya. Ke ini ya. Penugasan. Tidak ini. Pak. Enggak. Tidak, ini mah Cuma cuma rencana penjelasan. aja. Rencana di Penjelasan. LK saja. Gitu, di LK Oh, LK saja. aja. Iya. Oh gitu ya. Baik. Hmm. Cukup ya Bapak ya? Cukup, Bu. Baik. Hasil Udah dari... nanti Bu Eva, Iya, gimana Pak? nanti saya ini ya apa yang bentuk animasi gitu nanti saya WA aja lah ya. Baik, baik. Siap Pak. Ya. Iya, iya. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan LKK 201 sudah selesai dan ada beberapa perbaikan. Yang pertama yaitu untuk elemen berpikir komputasional, untuk materi, cakupan materi dipersempit. Kemudian untuk yang CP yang kedua yaitu sistem komputer juga sama dengan elemen yang pertama, coding dihilangkan karena terlalu luas materinya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga dipersempit lagi karena berkaitan dengan materi yang digunakan atau dimasukkan dalam elemen berpikir komputasional dan sistem komputer. Itu saja mungkin perbaikannya, dan terakhir yaitu teknologi yang terkait. Teknologi yang terkaitnya yaitu ditambahkan dalam sistem komputer itu gadget dan aplikasi untuk pembelajaran, aplikasi animasi. Siap. Itu saja mungkin ya, teman-teman. Iya. Iya. Iya, sudah Bu. Ya terlalu enggak terlalu melebarkan ya Bu ya. Iya, Cukup ya. iya. Baik, kalau sudah cukup, mangga Pak Firman ditutup. Ya, terima kasih diskusi yang luar biasa ini. Saya kira materinya sangat bagus. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut pada pertemuan diskusi pada berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Mampu menyelesaikan tugas kita, terutama di kelas 8 kelompok B 8B ini. Terima kasih. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.